fiha fawaida tazidu ala salatil fadhi bin nahwi dzalika. Wa kharaja bil adari al qada'u. Na'am, ini tafaqat maqdiyatul imami wal ma'mumi sunnatil jama'atu wa illa fakhilaful aula ka'adain khalfa qada'in wa aksuh wa fardun khalfa naflin wa aksuh wa tarawihu khalfa witrin wa aksuh wa bil maktubati al manzuratu wal nafilatu fala tusammu fiha al jama'atu wa la tuqra'u. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada kitab Fathul Mu'in, pembahasan tentang sembahyang berjamaah. Ujar penulis kitab, sembahyang berjamaah itu di dalam adaan sembahyang wajib, bukan sembahyang Jumat, adalah sunnah muakkadah karena khabar atau riwayat hadis yang telah disepakati kesahihan atasnya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Wal afdaliyatu ka-afdalan sembahyang berjamaah daripada sembahyang sendirian 27 derajat itu taqadim nadbiyatu faqat, berdampak kepada sunatnya aja. Jadi afdalnya itu sunatnya aja, amun sembahyangnya sama ya. Artinya sembahyang zuhur sawangan, sembahyang berjamaah, sembahyang juhnya ya fardu. Nah, 27 itu sunatnya aja. Bukan sembahyang Jumat nang hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini menurut pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, bahwa sembahyang berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, hukum sunnah muakkadah itu adalah sembahyang berjamaah, sembahyang fardu maktubah, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu bila kita berjamaah ya nang 20 untuk sunnah muakkadah. La jumu'ah izin, bukan sembahyang Jumat. Adapun sembahyang Jumat maka hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya kada boleh sembahyang Jumat itu sendirian. Kalau sembahyang berjamaah boleh, cuma afdalnya berjamaah 27 derajat. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang telah disepakati kesahihannya, hadis dari Rasulullah. Ya Rasulullah, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang selalu hadir untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Baik, rumah parakannya pada masjid dan pengalinya, jalanan nyaman ya kan, kada bertahan tabarusuk ke masjid, jalanan nyaman, lampu listrik terang, masjid parah, masjidnya pulang ganar bersih, imamnya bagus, nah pada bahkan jalan istiqomah 27 diberikan Allah Ta'ala derajat daripada sembahyang sendirian di rumah. Makin rumah jauh, makinnya pulang ganar pahalanya. Apa? Setiap langkah kaki ada ganjarannya. Kata Rasulullah, tidaklah melangkah satu langkah kakinya
nang ke masjid nih sembahyang berjamaah. Pertama, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya. Kedua, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Yang ketiga, Allah berikan kebaikan-kebaikannya. Jadi untuk nang buntung terang mana? Nang parakan jauh. Jauh. Bajulun orang kisah semalam, ada sebagian sahabat datang kepada Rasulullah minta izin supaya berdiam parak Masjid Nabawi. Di antara alasan mereka supaya kawat terus menghadiri sembahyang berjamaah di belakang Rasulullah. Dan kemudian kalau jauh itu ya macam-macam lah. Kalau ada binatang buas kah, maklumkan dahulu. Kadang kayak udah kita tuh lampu terang dan sebagainya zaman Rasulullah. Maka disampaikan oleh Nabi pahala langkah-langkah kaki di masjid. Jadi bukannya umat, karena semakin jauh semakin banyak langkah kaki ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah, semakin banyak kebaikan-kebaikan diberikan Allah. Sehingga orang-orang yang sudah terlanjur rumahnya pada masjid, supaya mereka banyak mendapatkan langkah, ia mengelilingi di rumah atau mereka memendekkan langkah kakinya. Orang itu luar biasa lah. Tapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa keutamaan sembahyang berjamaah ketimbang sembahyang sendirian itu 25 derajat. Jadi ada hadisnya itu dua, ada yang 27, ada yang 25. Apakah dengan dua hadis ini tentang keutamaan sembahyang berjamaah ini bertentangan? Ternyata tidak, kata ulama. Dalam kitab Syarah Ar-Rawd dikatakan wala munafadah, tidak mengecualikan. Kenapa? Di annal qalila la yanfil katsira, karena yang sedikit itu tidak meniadakan yang banyak. Jadi kalau ada hadis derajat 25 itu kan sedikit, lalu 27 itu dibatalkan yang ada. Kenapa? Alasan yang pertama, Rasulullah mengkhabarkan kepada kita bahwa fadilah dan keutamaan sembahyang berjamaah itu sedikit, tetapi tidak mengecualikan riwayat dan hadis tentang fadilahnya yang banyak. Nah, itu ada masalah kan. Yang kedua, tafsirannya bahwasanya Rasulullah mengkhabarkan kepada kita fadilahnya itu yang pertama sedikit dulu. Nah, ini Rasulullah pahala sembahyang berjamaah ini 25 derajat. Kemudian Allah khabarkan pulang kepada Rasulullah, tambahi pulang tidak boleh. Aku tambahi pulang menjadi 27, ada bertentangan. Atau yang ketiga keempat tafsirannya ada 25, ada 27. Anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin. Jadi perbedaan yang demikian itu karena perbedaan keadaan orang-orang yang sembahyangnya itu juga. Di antara orang banyaknya beda-beda. Ada nang khusyuk, ada nang khusyuk badan, ada nang khusyuk badan. Ada juga nang kurang khusyuk, ada juga kanan-kanannya khusyuk, kanan-kanannya ada juga kada sama sekali. Imam khusyuk, makmumnya ada, makmum khusyuk, imamnya ada. Begitu juga tingkat kefasihan dalam membaca. Dan antara satu dengan yang lain kefasihan membaca surah Fatihah beda-beda juga. Melaksanakan sunnah-sunnah sembahyang beda juga. Ini full pada sunnahnya dikerjakan, ini kan beda.
setengah dari yang sempurna. Nah itu bagusnya. Para ulama merinci yang dimaksud dengan sembahyang berjamaah lebih utama daripada sembahyang sendirian 27 derajat. 27 itu nang mana? Nah, dirinci oleh para ulama. Yang pertama, dan yang 27 itu adanya dalam sembahyang berjamaah aja, sembahyang sendirian tidak ada. Yang pertama, ijabatul muadzin bi niyati sholati fi jama'atin. Orang sembahyang berjamaah itu Anda menjawab muadzin dengan niat sembahyang berjamaah. Ada sudahnya. Di waktu adzan dikumandangkan yang menjawab sudah ada niatnya sembahyang berjamaah hadir. Atau dua, wa tabkiru ilayya fi awalil waqti. Bersungsung menuju sembahyang berjamaah di awal waktu. Dan itu kalau sembahyang sendirian adalah kita bersungsung, ada. Seorang mengaturnya, karena jadi belajar, karena jadi kita berjamaah, mendengar pengajian, fokusan juga ke masjidnya, nyata berjamaah kalau di awal waktunya. Nah itu keutamaan. 3, wal masyu ilal masjid bis sakinah, berjalan ke masjid dengan ketenangan. Sembahyang sendirian di rumah adalah berjalan, dan segitu juga. Nah berjalannya itu sudah dapat pahala. 4, wa dukhulul masjid damian, masuk masjid dalam keadaan berdoa kepada Allah. Kita sembahyang sendiri di rumah adalah kita masuk masjid. Adalah tahiyatul rumah. Tahiyatul rumah adalah masuk masjid berdoa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma iftah li abwaaba rahmati. 5, wa sholatu tahiyyati inda dukhuli, sembahyang tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Nah rumah kan pahala juga sudah. Kullu dzalika bi niyati sholati jamaah. Semua yang demikian itu karena sebab niatnya sembahyang berjamaah. Nah, kemudian selanjutnya wantizal jamaah, menunggu jamaahnya datang bersong-song menunggu. Ya di semalam pahala nang datang lebih awal ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Allah, mereka masuk surga, berjalan menuju surga, wajah mereka seperti sinar matahari. Kenapa? Ketika ditanya malaikat, mereka sudah berada di masjid ketika adzan dikumandangkan, artinya datang bersong-song. Kemudian yang selanjutnya lagi, wa sholatul malaikati alaihi wa syahadatul lahu, doanya para malaikat atasnya dan persaksian malaikat baginya. Malaikat itu mendoakan orang yang berada di masjid untuk sembahyang berjamaah, dan malaikat menyaksikan, beginilah orang-orang yang berjamaah di masjid. Wa ijabatul iqamati, kemudian menjawab iqamat. Wassalamatu minasyaitan hina yafiru inda iqamah, dan ia selamat dari syaitan karena syaitan itu lari ketika iqamah dikumandangkan. Wal wuqufu muntaziran li ihramil imam, wal wuqufu muntaziran ihramal imam, berdiri karena menunggu takbiratul ihram imam. Nah, berdiri imam takbiratul ihram baru lagi berdiri menghadap. Ini keistimewaan juga sembahyang bersama terhadap. Wa idraku takbiratul imam mahu mendapati takbiratul ihram bersama, mendapati takbiratul ihram bersama imam. Ada kalau ada fadilahnya, apalagi mau sampai 40 hari kata Rasulullah, tanpa tertinggal takbiratul ihram, ia dicatat 2 kebebasan, bebas daripada sikap munafik dan bebas daripada adab siksa akhir neraka. Kemudian lagi wa taswiyatus sufuf wa saddu farajiha, meratakan saf dan mengisi yang kosong. Iya juga yang berjamaah. Nah, oleh karena itu imam sebelum memulai sembahyang diingatkan, katakan safi sau subuhakum fa inna taswiyata subuh min tamamis shalah, karena meratakan saf itu diantara
keistimewaan dan kelebihan sembahyang. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Karena meratakan saf-saf itu di antara termasuk kesempurnaan sembahyang berjamaah. Yang ada kenangan dipandang oleh Allah. Sampai dikatakan imamnya khusyuk, makmumnya semerataan kada khusyuk, jadi dianggap semerataan. Imamnya kada khusyuk, makmumnya kada khusyuk, seikut pada khusyuk dikuncu benar, dianggap semerataan. Imamnya kada khusyuk, makmumnya kada khusyuk. Memikirkan Indonesia kalah juara 4 sampai tembus sembahyang. Ada kadang sembahyang subuh bukannya ibu mulai sampai sembahyang keingatan madonya sudah kalah karena masuk final, hanya perebutan juara 3 kalah pulang. Seberatannya itu karena musuhnya ya. Cumanya karena berjamaah yang dilihat oleh Allah sopnya, oh bagus benar biasanya. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang sop sembahyang berjamaah. Rata, rapi, lurus, rapat, nah ada sempurna sudah berjamaah. Kita sembahyang solomanan, apa nanti mana apa? Kita ada khusus ambil aja, ada lagi. Mau berjamaah kan banyak formnya. Nah itu kehebatannya. Jadi meratakan saf dan mengisi kekosongannya itu keistimewaan. Cuma kesadaran kita untuk mengisi saf ini jangan kurang. Apalagi ada sebagian jamaah bila ini sudah berdana di situ kami sudah kayak maju kayak ada sini, aku sini aja. Maju kayak ada aja di kamar aja cuy aja. Kenapa? Aku mulai taruh kayak sudah sini. Nah mau deklarasi lagi dah. Nah, nang berdiri di sop kadang katakan nang ranggang orang nang di belakang kadang nak misi nih kebangsaan. Ini apa nih problem umat, problem kita semua berjamaah itu di situ. Nang ranggang nih, biarkan bangsa ranggang. Ada kesadaran kita hendak meratakannya, ada biar ranggangnya serangkang ranggangnya. Kemudian nang hanya datang kada juga dia hendak mengisi di muka. Ada juga hendak mengisi. Amun sawar sejengkal ini kosongnya, ini ranggam benar karena ranggam benar masuk sejengkalnya nah. Kosongnya tuh ranggam benar. Idealnya kata Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Imam Haddad dalam kitab Nasha'ih ini, idealnya menangan meratakan saf ini bahu sama bahu sambungkan kayak itu lah kita ada orang. Nah idealnya itu nah kita berdiri di saf itu sampai berjamaah bahu sama bahu kita disambungkan, batis sama batis berdempetan, itu idealnya. Itu langgaran rapat. Menurut ini tahu seikong. Ya Allah, kayak kita di Mekah tuh rapatnya, rapat banar itu rapatnya rapat banar, menangkap sedikit jadi kajian ulang. Kita berdiri sembahyang itu bagusnya batis kanan batis kiri bujur-bujur lurus menghadap ke kiblat. Ini batis kanan lah, ini batis kanan, ada telapak batis kanan kan, bujur-bujur lurus menghadap kiblat. Batis kiri bujur-bujur lurus menghadap kiblat. Kemudian jarak antara telapak batis kanan batis kiri tadi sejengkal kan ukurannya sejengkal. Nah bila yang kosong sebelah kanan kah sebelah kiri kah, awal kita akan bergeser, jangan batis nang dibuka untuk main. Awal batis nang dibuka, awal kita akan bergeser, akhirnya kita tabarangkan sembahyang. Apalagi melonggarnya itu ganal, renggang itu lebar, batis dibuka, waduh
itu ada sembahyang, budak-budak main puntau. Kayaknya orang melakukan. Nah, ini lurus menghadap kiblat, lurus menghadap kiblat. Nah, sebentar. Ini kan, dan sebelah sini yang kiri juga berdempetan, buat istilah ini bakunya berdempetan, ini tulang malam rapat. Amun kosong sebelah sini, bergeser, rapat akan pilih pulang. Ini karena ini sebagai kosong, itu aja. Kadang dulu pulang kampung, tapi langkah lagi, mau kayak sembahyang nih, handphone tahu ini. Bila nyaranggang sini bergeser, cuma patokannya batis kanan batis kiri sedikit kanan. Ranggang sebelah sini bergeser, itu jangan ingin kelanggangan. Paham juga deh. Bila sudah rapat, ya bila yang batis nih lurus menghadap kiblat, lalu yang sebelah sini, ini kok batisnya jadinya. Rapat itu jadinya, yang sebelah sini. Jangan cuma anak batis yang kiri sembahyang. Ini yang normal yang tawa, ini maksudnya. Lain dasar batisnya memang Allah ciptakan ini lain lagi misalnya. Lain mana kayak kita rapat. Sebab kan sebelah sini kan anak kiri pulang. Ini lurus naik. Kalau bagi wanita sunnahnya makin dirapatkan lagi bagus. Apa aja nama pembinian itu rapat nyaman. Ya usah rapat. Ini sembahyang ke masjid mau sajadah. Amal saja. Ini sadang aja lebar jalan ini. Ini ada 6 sajadah nomor di pasar kota Madinah. Tetap kayak di 10 kan kayak ini. Tetap kayak ini juga. Jangan berdiri syukur sajadah. Usia sajadahnya lebar. Sajadah lebar itu kan sajadah itu karpet. Yang lain banyak amplopnya. Lebar kok ada urutnya. Mana batis. Takutan kalau saja seorang dijejak ulang ini yang pintarnya berangkang ini. Ada lagi lebar pada ini, ada lagi lebar pada ini. Iya, karpet saja. Ini juga batisnya sembahyang. Berarti kan ada sisanya. Kawan sebelah sini jajak canggihnya ngomong. Minta kayak orang batis terjadi tanggang dirinya. Iya hendak membawa sejadah ke masjid sembahyang silahkan, tapi tetap menjaga kerapatan saf rapi lurus. Orang kejadian dihasakan aja siap juga, karena bagus safnya. Nah ini hal-hal yang diperhatikan. Jangan kalah kita kalau mengurusan jamaah Masjid Muhammadiyah. Jamaah Masjid Muhammadiyah luar biasa. Ini sebelum kamat berdiri dari imamnya, tapi kan diluruskan saf imam. Kalau kita kan berdiri kan dibantu kamat. Kalau buahnya ada, bila yang kamat susunan lurus. Bila imamnya sudah rapi kamatnya. Mungkin kita ya Allah Rabbi, imam sudah baca Fatihah, dan santai duduk lah. Bacaan imam panjang dia lagi dulu. Omoler. Nah ini jadi perhatian kita pada coba tumpuhkan kesadaran kita masing-masing, merapatkan, meluruskan dan meletakkan saf. Karena tapi sama disuruh ini bilang macal. Kalau kita pegang menjual menonton Tuhan kalau disuruh ya kanan. Pak rapatkan Pak, udah mau sih. Luruskan Pak isi pasti nggak mau. Nah lain aja gini sih. Menghadang tuh banyak dari parkiran lagi dari rumah sepak. Ya Allah Rabbi. Orang surang mengisi rapatkan luruskan biar mengurus tidak terima salah. Ikhlaskan saudara
sama kita nanti hingga mendadak sejadah kita. Ketika dua batisnya bersandar juga masuk masjid. Tadi sebelum kesini balas kaki juga, lurus papat, nah itu semuanya. Bilangnya ranggang bergeser, bila ranggang bergeser, jangan batisnya dibuka kayak ini. Nah, ini jalan Nabi tahu lebih. Dampak kita sembahyang bilanya ranggang dan lurus itu berdampak kepada tingkat kualitas daripada sembahyang kita. Nabi melihat bilanya renggang itu, syaitan memperpanjang melihat Rasulullah, makanya dilarang nanti renggang. Bila ada lurus dan Nabi mau hati sesama kita ini kadang lurus. Bapak sembahyang jasa tidak ada rata, bagaimana di luar sembahyang? Ya dan kamu ulama sama ulama bersesambatan dan sebagainya. Nah ini jadi cerminan dalam kita sembahyang berjamaah ini, cerminan dalam kehidupan umat Islam di luar sembahyang. Mereka itu jadi perhatian bagi kita sebenarnya. Saudara, sampai mana lagi? Ya dari situ dulu. Kita praktek malam. Wa jawabul imam min qauli sami Allahu liman hamidah. Kemudian keutamaan 27 derajat yang tidak terdapat dalam sembahyang sendirian, menjawab imam ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kan kita menjawab Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Wal amnu minas sahwi qaliban, sembahyang berjamaah itu aman daripada kelupaan pada umumnya. Pada umumnya itu orang berjamaah itu pada umumnya aman daripada lupa. Sembahyang sorangan harus kadingan terus. Apalagi watan bi wal imam idasaha, memperingatkan imam apabila imam itu lupa. Sudah apa hanya rakaat ketiga sembahyang zuhur imamnya sudah duduk tasyahud akhir diingatkan. Ya Allah, kayak apa mengingatkan imam? Mam, kurang mam. Batalnya mah subhanallah gitu. Oh jadi imamnya kurang diri. Bila imamnya masih bukan masih bang yakin sini 4, cuma imam yakin imamnya 3, jangan diumpah apa nih. Boleh berdiri niat mubalawah, boleh umat imam duduk, tapi jangan umat salam. Bila imam salam berdiri tambah istirahat dan nanti sujud sawi karena imam. Wa husulul khusyu'i, mendapatkan kekhusyuan. Wassalamatu mimma yulhi ghaliban, selamat dari sesuatu yang melalaikan pada umumnya. Wa tahsinul hay'ah ghaliban, membagusi bentuk sikap orang sedang berjamaah itu bagus pada umumnya. Wa ikhtifabul malaikati bih, para malaikat meliputinya, diturunkan rahmat. Wa tadarrub ala tajwidil Quran, latihan atas tajwid Quran, mendengarkan bacaan imam. Maka itu baca pakai yang bagus, surah yang bagus. Wa ta'allumul arkani wal ab'ad, belajar tentang rukun dan sunat ab'ad. Wa izharu syiar Islam, menampakkan syiar Islam. Wa irhamu syaitan bil ihtimal ibadah, menghinakan syaitan dengan berkumpulnya dalam ibadah. Wa ta'awunu 'ala ta'ah, tolong-menolong dalam ketaatan. Wa nasyadul mutakasil, menjadikan sebab rajinnya orang yang pemalas. Wassalamatu min sifatin nifaq, selamat daripada sifat munafik. Wa min isa'atiz dzan, dan selamat dari buruk sangka. Orang sembahyang berjamaah karena kau lagi kamu buruk sangka, kelihatannya sembahyang. Ini karena semua kelihatan ke masjid kita tuh buruk sangka, sembahyang juga sih ini. Di jenang kawan sini di Mekah sembahyang dia pakai Baitullah ya, hilang dia jadinya. Ada mau waktunya sama, nah kita juhur antara di Banjar dan di Mekah sama. Subuh di sana masih tengah malam nih, belum lagi. Ada sama waktunya. Jadi mau orang berjamaah kok bagi kita menyangkanya kan sembahyang kelihatan ini sembahyang. Mau yang ada berjamaah itu kalau kita bisa bersangka buruk sembahyang juga. Apalagi yang ada pernah kelihatan sembahyang Jumat sama kali. Nah itu bisa
bisa timbul sangka buruk. Kemudian kata beliau lagi, wa niyatu raddi salam al imam, niat menjawab salam atas imam. Waktu kita mengucapkan salam kan tergantung posisi kita di mana. Bila posisi kita sebelah kanan, maka nanti salam kedua niat kita menjawab salam imam, karena salam kedua menoleh sebelah kiri melihat imam. Bila posisi kita sebelah kiri imam, maka salam pertama niat kita bertambah, memang ada niat yang lain, niat tambahan menjawab salam imam. Bila di tengah-tengah boleh memilih salam pertama atau salam kedua kah niat menjawab salam imam. Kemudian wajibtiqa'u bijtima'ihim 'ala du'a wa dzikir, bermanfaat atas doa dan zikir dengan sebab berkumpul berjamaah itu. Wa aunu barakatil kamil 'ala naqis, kembali keberkahan yang sempurna atas orang yang kurang. Jadi dalam sembahyang berjamaah ada nang khusyuk benar, ada nang kada khusyuk. Nang khusyuk benar memberikan keberkahan khusyuknya kepada nang kada khusyuk. Wa qiyamu nizamil ulbah bainal jiran, tegaknya aturan berkasih sayang antara jiran. Dengan kita berjamaah ini lalu kita berkasih sayang sama-sama jamaah. Kemudian wa husulu ta'ahudihim fi awqatis shalah, menghasilkan mendapatkan perjanjian di antara sembahyang berjamaah itu dalam satu sembahyang gitu kan. Sama bilanya zuhur, sama waktunya ya kalau kumpulan di masjid. Asar kumpulan di masjid, maghrib kumpulan. Amun kita kada berjamaah kadang-kadang lawan tetangga kada terdapat. Coba amun kita berjamaah terdapat, lawan ini, lawan itu, lawan ini, lawan itu, terdapat kita silaturahim. Itulah 25 ada keistimewaan di dalam sembahyang berjamaah yang ada di sembahyang sendirian. Nah, tambahan 2 menjadi 27 Ujasidin adalah yang itu 625 itu ada yang mengatakan bahwa sembahyang berjamaah yang sir seperti zuhur dan asar. Yang 27 itu sembahyang berjamaah yang jahar seperti maghrib, isya dan subuh. Nah, itu ada dalam sembahyang sir apa? Yang pertama al-insatu 'inda qira'atil imam wal istima'u laha, berdiam mendengarkan ketika imam membaca, diam dan mendengarkan. Nah, kalau sembahyang zuhur kan ada lagi apa? Yang kedua wa taminu 'inda taminihi liwafiqa taminal malaikah, membaca amin ketika aminnya si imam. Adalah sembahyang berjamaah sirkin kada lagi sembahyang mana baik-baik baca imam amin. Nang ada zuhur, nang ada maghrib, isya dan subuh. Bila kita si makmum membaca amin baik-baik dengan aminnya malaikat dan bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dikatakan dosa-dosa kita nang dahulu dan yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya harapan aminnya orang sembahyang itu berimbang dengan aminnya malaikat dalam sembahyang berjamaah. Amun sembahyang sendirian ada habis sampai takutan. Oh, itu mau tuh yang waktu amin ya orang ada di belakang tuh amin ya, ada malaikat tempatnya. Mun kita sembahyang berjamaah apa? Nah, inilah diantaranya. Kemudian yang terakhir adalah wa kharaja bil adai al qada'u. Nah, sembahyang berjamaah yang 27 derajat itu pertama tadi sembahyangnya adalah adaan yang dapat 27, artinya imamnya sembahyang zuhur adaan, makmumnya sembahyang zuhur adaan berjamaah naik 27. Imamnya sembahyang subuh adaan, makmumnya sembahyang subuh
adaan ditunai maksudnya lain utang kok. Itu 627 apabila kotokan ada imamnya adaan, makmumnya kotokan. Itu kan 27 kan? Atau imamnya kotokan, makmumnya adaan. Ada juga. Kecuali bila sama-sama kotokan, imamnya kotokan, makmumnya kotokan. Ini tafakat makdiyatul imam wal imam. Ya dikatakan beliau kalau yang berkecocokan antara kotokan imam dan makmum sunat juga berjamaah, cuma sama juga sembahyangnya kainan. Imam sembahyang subuhnya kotokan, makmumnya sembahyang subuh kotokan. Nah ini sunat berjamaah. Amun imamnya zuhur kotokan, makmumnya subuh kotokan. Ah ini ada sunat kami. Beda anunya, rakaatnya tuh beda. Biar samakin tapi lain. Imamnya zuhur kotokan, makmumnya asar kotokan. Sama-sama 4 rakaat, sama-sama kotokan, tapi lain sebenarnya ada sunat juga. Nang sunat itu sama-sama kotokan, rakaatnya sama, sembahyangnya sama. Misalnya imamnya sembahyang zuhur kotokan, makmumnya sembahyang zuhur kotokan. Jadi mau hendak mengkotor, ketakut dulu lawan imam kalau makmum kan. Kita yang mengkotor ya sama-sama. Yo, sembahyang apa? Zuhur. Nah, sunat mengkotor boleh. Bila yang ada sama, imamnya adaan, makmumnya kotokan. Makmumnya kotor, imamnya kotokan, makmumnya adaan. Imamnya adaan, makmumnya kotokan sama. Khilaful aula, maka hukumnya khilaful aula. Arti khilaful aula itu jangan kayak itu lebih utama, amun kayak itu ada utama. Keadaan khalfat qada'in seperti sembahyang adaan di belakang kotokan. Jadi boleh aja kalau yang boleh ada. Iya misalnya baru berjalan, belum sembahyang zuhur, singgah aja ke masjid orang kok. Imbah wudu sudah masuk masjid sembahyang. Orang berjamaah tuntunan dah, berikan orang. Cuma ada di bucu orang sembahyang selamanan, karena dia hendak dapat pahala berjamaah, empat dia di belakangnya kok. Limbah tuntung ujar orang tadi, aku mengkotor aja, sah sembahyang kita, sah aja. Boleh hukumnya sah. Jangan kita sembahyang di belakang imamnya kotoran. Wa fardun khalfan naflin boleh juga. Kita sembahyang fardu, imamnya sembahyang sunat boleh juga. Sehingga kita di masjid tadi empat sembahyang, sebenarnya jamaah orang tambatan sudah melihat masing-masing orang sembahyang nih. Kita kan tahu kalau ini masih sembahyang zuhur kan, ba'diyah zuhur kan, tahu ya. Namun kita sembahyang soromanan dapat 1 derajat. Kita kan biasanya dapat 27 derajat. Lalu kita berimaman lawan orang yang sudah sembahyang tadi. Allah berempat ya kita. Sekalinya si imam yang kita umpat ini sembahyang sunat ba'diyah zuhur, sedangkan kita zuhur, boleh kan? Sah kan? Sah, boleh aja. Memang kada disunatkan, tapi kada dimakruhkan. Nek ada seorang sembahyang, sudah rakaat kedua nih ba'diyah zuhur. Sayangnya ada hubungan paman-paman entong kaninya kada sembahyang dari Rasulullah bangun dulu hajinya naik, tapi ada berjamaah di diri istrinya. Kalau batal, jangan-jangan aku sembahyang sunat jadi umatin. Basah pulang. Anak tuntung sudah sembahyang ada pulang, namun itu batal pulang. Jangan diulangi aku sembahyang sunat. Lain kali tulis di belakang baju pian. Mohon jangan diikuti, saya lagi sholat sunat gitu. Tuh bungulan karena hukumnya boleh aja, tapi masalah sesuai dengan niatnya masing-masing. Boleh aja si imamnya sembahyang sunat, makmumnya sembahyang fardu, makmumnya sembahyang fardu, imamnya sembahyang sunat, boleh aja. Wa tarawih
witir, makmumnya sembahyang tarawih, imamnya sembahyang witir boleh, subuh dan sebaliknya boleh. Ada apa-apa? Nah, cuma kada disunatakan, amunnya boleh dan kada makruh. Kemudian yang terakhir, wabil maktubati. Nah, yang 27 derajat tadi juga, selain ada kan yang dianjurkan berjamaah 27 derajat, juga sembahyang 45 waktu al-maktubah, bukan al-manzurah. Kalaunya nazar, itu ada nazar. Begitu juga sembahyang sunat yang kada disunatkan berjamaah, seperti sembahyang sunat rawatib, itu kada dianjurkan berjamaah. Sembahyang duha kada dianjurkan berjamaah, sama sembahyang isyraq kada dianjurkan berjamaah juga. Kita sembahyang isyraq sendirian sama sembahyang isyraq berjamaah sama aja pahalanya. Kalau kan kita sembahyang isyraq berjamaah 27 derajat, sembahyang isyraq sendirian satunya kada, tetap kayak sama. Cuma hukumnya boleh, kada dianjurkan, kada disunatakan, tapi hukumnya boleh. Dapat pahala lebih sembahyang isyraq berjamaah itu bukan berjamaahnya, cuma karena membawai jamaah yang lain, orang lain, ayo kita isyraq sebenarnya itu dan dapat pahalanya. Karena kita sudah paham dan rutin istiqomah sembahyang isyraq kita masing-masing aja juga. Tapi bila kita masing-masing urut yakinlah banyak yang boleh kepada berjamaahnya. Coba ya, mbah tutup pengajian bersalaman, kalau boleh katanya. Tapi ini mbah kita besok berjamaah, nah umpamanya itu yang tambahan pahala. Tasbih kah, hajat kah, mutlak kah, taubat kah, karena sunnah berjamaah boleh aja, tapi boleh berjamaah. Nah, itu jadi harus kita bedakan. Ini karena kadang-kadang dari Nabi supaya bisa berjamaah dikecamkan ya. Tapi Umar setiap malam Ramadan imbah maghrib sidin sembahyang tasbih berjamaah. Ada riwayatnya Rasulullah sembahyang tasbih berjamaah. Tapi sidin membawa. Coba kalau imbah maghrib pembacaan sidin, maulah sampai sidin sembahyang tasbih. Karena sidin membawa lalu 4 rakaat. Nah, itu ngarannya mengajak kebaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang selalu hadir sembahyang 5 waktu berjamaah, dan mudah-mudahan Allah taala mudahkan kita semua dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta harap, minta ridha, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi